الحمد لله الذي جعلنا من عباده الصالحين والحمد لله الذي جعلنا من عباده المتقين والحمد لله الذي جعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tempat yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu majlis yang insya Allah mana majlis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kenikmatnya kepada kita semua. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para keluarga beliau dan setiap pengikutnya yang insya Allah masih istiqomah di jalannya ila akhir yaum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama Sohibul Bait, keluarga Bapak Khalil Manilek. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami berkesempatan bermuajahah, bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian di negeri Morelang ini, dengan maksud bukan hendak mengajari, dengan maksud bukan ini mempertontonkan kehebatan kita, sama sekali tidak. Kita datang ke negeri ini, ke tempat ini karena kecintaan kita kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu semua, kepada masyarakat yang ada di sini, karena keterpanggilan kita untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kita semua musuh Islam, lalu mau apa lagi? Ya kira-kira begitu. Jadi perlu saya utarakan bahwa mungkin kalau ada yang ibu-ibu yang tadi mungkin sudah ikut jamaah sholat maghrib tadi, kemudian setelah sholat maghrib yang biasanya itu diisi dengan zikir, kenapa kok zikirnya berbeda? Ya begitu ya, kira-kira begitu. Nah, perlu kita ingat bahwa ada yang namanya zikir itu adalah zikir hasanah, zikir kebaikan. Ada namanya zikir darajat, zikir untuk meningkatkan daripada keimanan kita. Zikir hasanah itu apa? Zikir hasanah orang berzikir apa saja, kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu. Ini zikir-zikir yang baik. Maka setiap orang yang melantunkan zikir ini akan mendapatkan kebaikan, namanya hasanah. Namanya zikir hasanah. Ini namanya zikir yang umum. Ya, zikir yang umum. Ada juga namanya zikir darajat. Zikir darajat itu dengan kita berzikir, maka ketakwaan kita, keimanan kita akan meningkat terus. Akan meningkat terus, karena para ulama ahli tasawuf, ahli tauhid mengatakan bahwasanya imanul mu'min, al-iman yazid wa yanqus. Iman seorang mukmin itu dia kadang-kadang bertambah, dia kadang-kadang berkurang. Tergantung daripada mujahadah, tergantung daripada usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Nanti tadi yang mungkin ibu-ibu juga sudah lihat tadi, ataupun bapak-bapak juga mungkin sudah pernah juga. Mohon maaf, kita mungkin sekedar tanya saya yang di sini yang sudah pernah ikut jamaah zikir yang seperti yang tadi mungkin sudah ada? Sudah ada. Separuh sudah ada. Yang sudah mungkin mohon maaf mungkin bisa angkat tangan. Iya. Jadi yang saya katakan sebenarnya zikir ini bukan hal yang baru.
bukan hal yang baru. Oh, benar ini Ustaz belum datang dengan barang baru, bukan. Ini sebenarnya sudah lama, bahkan dibawa oleh Sayyidina Jibril, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada para sahabat. Para sahabat diberikan kepada tabiin diberikan kepada tabiin sampai kepada guru sampai turun kepada kita. Ini adalah namanya sanad keilmuan, sanad bertarikat, sanad berzikir. Jadi kalau mohon maaf kalau ada yang mau berzikir khususnya ya, kalau zikir umum tidak masalah. Ya, kita mau zikir apapun, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, mau zikir la ilaha illallah atau mau zikir apapun, ya kan? Zikir bacaan-bacaan namanya kan zikir. Ya. Apapun namanya zikir umum. Ada yang zikir darajat, meningkatkan keimanan, ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang harus diambil daripada guru. Yang ini yang harus diambil daripada guru. Sehingga tariqah itu diistilahkan sebagai mata rantai tariqah. Salasil tariqah apa? Mata rantai orang naik ke atas. Ya, namanya dikaitkan ya, ada kaitannya dari bawah dia naik ke atas sampai kepada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Qur'an Al-Surah Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Bahwa setiap makhluk ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu, ya kan? Tumbuh-tumbuhan, semua ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba katakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak tahu mereka bertasbih. Ya. Dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lewat di suatu tempat, batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dedaunan berzikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pohon berzikir. Ya kan? Semua benda makhluk hidup, baik yang mati ataupun yang hidup, semuanya berzikir kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbih. Dan tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini terkecuali dia bertasbih. Maksudnya bertasbih apa? Maksudnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya, mohon maaf, seandainya kalau saja Allah Subhanahu wa taala membuka hijab penghalang hati kita daripada kotoran-kotoran hati kita, Allah angkat, kita akan lihat semuanya, semesta ini akan bertasbih. Kita akan mendengarkan semua semesta ini akan bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semesta ini bertasbih, dulu ada namanya Habib Munzir bin Musawa. Dulu pernah ditanya sama guru beliau Habib Omar, apa yang kamu rasakan sekarang? Kata beliau yang mempunyai pimpinan majelis Rasulullah yang di Jakarta sudah wafat ya, beberapa tahun yang lalu. Apa yang beliau katakan? Ya Sayyidil Habib, wahai Tuan Habib, ana asma diri yadhkurullah. Sekarang aku lagi mendengar kancingku sedang berzikir kepada Allah Subhanahu. Itu kalau mata batinnya, hatinya, hijabnya diangkat dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu manfaatnya kepada kita itu apa? Ya kan? Manfaat yang besar kepada kita itu daripada zikir ini apa? Kita mungkin sudah tahu bahwasanya di dalam bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala fi kulli jasadin insanin mudghah. Setiap dalam jasad jiwa manusia itu terdapat segumpal darah. Segumpal darah. Idza soluhat amalu kullu atau soluhat al-jasad kullu wa idza fasada al-jasad kullu. Apabila segumpal darah ini dia baik, semua tubuh kita akan jadi baik. Akan tetapi kalau dia rusak, maka seluruh tubuh kita juga akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah ia adalah hati. Ketahuilah adalah hati. Maka mohon maaf. Sekarang mohon maaf,
dunia sekarang, kita sekarang yang kita butuhkan sekarang, yang paling kita butuhkan sekarang untuk dalam memecahkan ataupun menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita, bertetangga, di dalam keluarga, bermasyarakat. Ini yang diperlukan dan yang paling terpenting adalah pembersihan daripada hati kita. Bapak Ibu kalau hati sudah bersih, ya Allah, sehingga ada tetangga di tetangga mau baku cekcok, kakak yang ada dalam rumah baku tatoki, ya kan? Kampung dengan kampung yang ada yang mau masalah. Ini karena apa? Hatinya sudah bersih. Hatinya bersih itu bagaimana? Banyak. Imam Ghazali mengatakan hati mau bersih ini, penyakit hati ini banyak. Hasud, iri, dengki. Itu tuh punya tabiatnya manusia itu begitu ya. Ya satu pun rumah su bagus, rumah bagus lah. Satu pun kendaraan sudah pengen lagi. Tabiatnya manusia sama, hasud dengan nikmat. Sehingga para ulama mengatakan kullu ni'matin mahsudah. Setiap orang yang mendapat nikmat akan dihasut sama yang lain, iri sama yang lain. Tabiatnya manusia. Ini kenapa? Karena hati kita ini kotor. Hati kita ini kotor, ya Allah. Coba hati kalau bersih, ini mungkin aman, tenang. Maka bagaimana cara membersihkan daripada hati tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kulli syai'in thiqalah. Setiap segala sesuatu itu ada pembersihnya. Wasiqalatul qalb dzikrullah. Dan pembersih hati hanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini, mohon maaf, kita mungkin dari beberapa tahun yang lalu bencana bertubi-tubi. Mau apa namanya? Mau gempa, ya kan? Mau kemarin lalu dengar mau tsunami lagi, apa lagi? Ini corona sekarang belum selesai. Mulai dari awal Januari ya, punya musibah bertubi-tubi di punya negeri, ya kan? Mulai jatuhnya pesawat, ada yang banjir, ada yang gempa juga kemarin di Sulawesi Barat, macam-macam. Ada gunung-gunung Merapi yang meletus, macam-macam. Akhirnya membuat orang resah, takut. Obat daripada ketakutan ini apa? Hanya dengan bertenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memakai kata ala. Hanya bertahu hanya itu berarti yang ada yang lain ya toh? Ala, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Pertanyaannya lagi, zikir yang dimaksud daripada hadis dan ayat ini apa? Ini adalah zikrul darajat. Zikir yang meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diambil daripada yang bersanad, yang bersambung. Bisa, ayo kita semua zikir sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha. Ini sudah dapat pahala, tidak apa-apa. Tapi apakah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan sampai kalau tidak mempunyai guru. Sehingga para ulama mengatakan orang yang berguru ataupun orang yang berilmu dan tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah siapa? Setan. Waliyadzubillah. Maka kadang-kadang orang zikir luar biasa, zikirnya bagus, tapi kadang-kadang dalam perjalanannya akan melakukan hal-hal yang keluar daripada kacamata syariat. Ini yang tidak diinginkan. Karena apa? Zikirnya tidak berdasarkan daripada aturan yang telah ditetapkan oleh syariat ataupun agama ataupun berlandaskan daripada sanad ataupun daripada guru. Jadi ya, sebenarnya sekali lagi yang tadi yang saya katakan dari awal bahwasanya kita datang di sini bukan untuk menggurui. Ya. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah mau tahu bahwasanya pernah mungkin dengar ada jamaah-jamaah zikir. Tetapi pengetahuan, pembelajaran tentang zikir itu kita harus tahu. Sehingga ketika kita berzikir, kita bisa memposisikan zikir itu sebagai apa. Ketika kita berzikir,
kita bisa memposisikan zikir itu sebagai apa? Kebutuhan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mukhalafatul nafs, ya kan? Mencegah nafsu ini daripada hal-hal yang mengotorinya, mencegah nafsu, hawa nafsu daripada hal-hal yang mengotorinya, hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya seperti kita sholat 5 waktu. Hukumnya seperti kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat yang lain juga. Hukumnya seperti kita melakukan hal-hal kewajiban dalam agama. Maka membersihkan hati ini juga merupakan fardu ain, kewajiban setiap muslim. Bersihkan yang apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini adalah mukaddimah ataupun pembuka dari saya, insyaallah nanti akan menyempurnakan Ustaz Erwin tentang bagaimana kaifiyah yang ataupun tata cara berzikir itu sendiri, bagaimana perlu kita ketahui bahwasanya hati kita ini karena digambarkan sama Allah, tsumma qasat qulubukum min ba'di kahiyya kal hijarah. Hati kita manusia ini sampai karena saking kerasnya, orang kadang-kadang ada cekcok karena baku sing sana, ya kan? Ada yang satu minta maaf, satu sing mau. Hatinya keras. Hati keras tak lalu. Nah, itu diumpamakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qasat qulubukum min ba'di fahiya kal hijari aw asaddi qaswa. Ataupun mungkin dia lebih keras daripada batu. Hati kita ini. Nah, maka caranya bagaimana? Melunakkan hawa nafsu kita, membersihkan hati kita, melunakkan hati kita ini. Karena caranya hanya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita dapat nanti kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ridho dengan Allah dan Allah ridho dengan kita. Insyaallah Ustaz Erwin, maaf nanti akan melanjutkan bagaimana kalau digambarkan bagaimana tadi zikir itu sebenarnya, kemudian zikir jahar ataupun zikir khafi nanti sampai ini pembukaan ataupun mukaddimah dari saya. Saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi amdan maksudi wa ridhaka matludi ajini muhabbataka wa ma'rifataka rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bapak, Ibu yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarah sudur arifina bi bashaqatil asrar wa nawara qulubal wasilina bi musyahadati jamalihi wa kashafa khafa ya lataifu dzakirina bi adhkari tabawmu an jamil kainah fatajallala al-maula min nuril wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul amin wa ba'd. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman, Bapak, Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya cukup apa yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rahman. Saya menambahkan saja, di awal sudah dijelaskan tentang zikir dan zikir yang bagaimana. Zikir yang dimaksud oleh Ustaz Abdul Rahman adalah zikir yang bertarekat. Zikir yang bertarekat. Mungkin tadi kan sudah dijelaskan zikir hasanah dan zikir. Nah, zikir darajat yang dimaksud oleh Ustaz Abdul Rahman adalah zikir yang bertarekat. Yang bertarekat, zikir yang digurui,
yang dibimbing oleh guru mursyid. Nah, jadi dia yang dibimbing oleh guru mursyid. Guru mursyid inilah yang menjadi penerus dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir tadi harus karena ada musik, maka zikir itu di bawah oleh seorang yang harus betul-betul ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Kalau zikir banyak zikir banyak. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri? Maka bertanyalah kalau persoalan zikir kepada ahli. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Nah, kami dari Pondok Pesantren Suryalaya, sebelumnya saya mau mengatakan bahwa kami semua yang datang di sini, yang menyita waktu Bapak Ibu, mohon maaf, kita hanya men-share apa yang dititipkan oleh guru kepada kita, yaitu zikrullah. Jadi zikir apa? Zikir yang bertarekat. Zikir yang bertarekat inilah yang dibawa oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil, yang dimana zikir yang bertarekat ini memiliki syarat, yaitu harus didahului oleh baiat. Oleh baiat. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, kullu bai'atin hasalat ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tajdidun li bai'atihi wal 'arifuna wa ba'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pembaiatan talqin zikir yang dilakukan olehku, kata baginda Nabi, dan orang-orang yang setelah aku yang aku amanahkan adalah merupakan pembaharu, tajdid, pembaharu. Ya, pembaharu atas zikir yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat. Artinya bahwa zikir ini yang kemudian zikir ini diberikan oleh baginda Nabi kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali karamullah. Dari situ berarti zikir ini harus dituntun, diajar oleh seorang guru. Dulu Sayyidina Abu Bakar dan Ali karamullah aja dituntun oleh Sayyidina baginda Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan. Zikir yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah zikir yang dituntun oleh Syekh Mursyid. Maka banyak yang melakukan zikir yang tidak dituntun oleh Syekh Mursyid. Dikatakan man la syaikha lahu fa syaitanu sahibuhu. Siapa yang dalam mengamalkan zikir ini tidak ada syekh penuntun, guru yang menuntun dia dalam berzikir, maka setan lah yang jadi penuntun. Karena setiap pembaharuan zikir yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW yang diteruskan oleh Syekh Mursyid adalah merupakan pembaharu atas zikir-zikir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa harus mursyid? Itu diabadikan dalam suratul Kahfi. Sehingga siapapun yang berzikir dengan menggunakan metode yang diberikan oleh baginda Nabi yang diamanahkan kepada Syekh Mursyid, maka dia mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yahdihillahu wal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang aku beri petunjuk, maka aku akan tunjukkan petunjuk itu kepada mereka, aku akan sampaikan. Dan siapa yang aku sesatkan, maka semasa hidupnya tidak akan bertemu dengan Syekh Mursyid Kamil Mukamil yang menuntutnya dengan cara berzikir untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Maka setiap pembaharu zikir tadi Nabi SAW bersabda, jadidu imanakum. Sahabat bertanya, kaifa nujadidu imana ya Rasulullah? Kata Nabi, hai para sahabat, sering-seringlah perbaharui iman tadi. Sahabat lantas bertanya, kaifa nujadidu imana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbarui iman kami, memperbaiki, men-upgrade? Karena biasa
upgrade status biasa tahu ya, upgrade, memperbaharui. Kaifa ya Rasul, bagaimana? Maka Rasul SAW bersabda, qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Hanya dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhalaha atau faman dakhala hisni, umina minal azab. Siapa yang masuk di dalam bentengku, benteng la ilaha illallah yang dituntut oleh Syekh Mursyid tadi, maka dia aman dari azab. Bapak Ibu, ini kita kalau mau bicara zikir, sebenarnya waktunya begitu banyak yang harus kita sediakan. Tetapi poin daripada zikir itu sebenarnya adalah kalau kita bicara tarekat dari Qadiriyah Naksabandiyah, banyak tarekat. Kita dari Qadiriyah Naksabandiyah. Kalau bicara tarekat pasti bicara zikir. Tidak ada tarekat yang tidak melakukan zikir. Tidak ada tarekat tanpa zikir. Tarekat Dusukia misalkan, itu juga la ilaha illallah. Itu tarekat Naksabandi juga. Kita kalau dari Naksabandi ada lagi Naksabandi saja. Ya la ilaha illallah juga. La ilaha illallah. Khaufi dia khaufi. Ada yang Qadiriyah saja la ilaha illallah la sama la ilaha illallah. Zikir Naksabandiyah pun sama zikirnya, syir juga. Cuma bedanya kalau kita jahar dan sihir sama-sama, dua-duanya tadi digunakan. Tapi permasalahannya apakah zikir, banyak orang yang melakukan zikir la ilaha illallah, sama kita juga la ilaha illallah. Terus apa bedanya? Terus kenapa lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Kenapa kalau gitu kita harus ikuti TKN, Qadiriyah Naksabandiyah? Apa yang membedakannya? Pembedaan zikir yang lain tanpa dengan tanpa kita mencemooh, tapi kita menghormati zikir-zikir yang lain ya. Kita kita menghormati zikir-zikir yang lain tanpa menurunkan rasa hormat kita kepada para amalan zikir yang lain, bahwa zikir kita ini sama dengan zikir yang lain. Yang membedakannya, yang menjadi patokannya, yang menjadi intinya, yang menjadi substansi, yang menjadi masalahnya di mana adalah kekhusyuan hatinya. Kalau dengan kita dikatakan la tatruki dzikra, jangan kamu meninggalkan zikir li adami hudurika ma ilahi fihi, kalau kamu belum mampu menghadirkan Allah atau hadir bersama Allah di dalam hatimu. Li anna ghaflataka an dzikrika asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Li anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena lupa kepada Allah tanpa menggunakan zikir lebih berbahaya daripada lupa kepada Allah tapi menggunakan zikir. Ya, saya ulangi, lupa kepada Allah tanpa ditalkin oleh Syekh Mursyid kami melalui tarekat berzikir lebih berbahaya daripada zikir, daripada lupa yang menggunakan zikir yang dituntun oleh Syekh Mursyid kami. Berbeda. Kenapa? Karena ada guru mursyid yang menuntun ruh kita, yang ditembuskan kalimat la ilaha illallah, bukan dibacakan, tapi ditembuskan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh kita melalui alam jasad. Ini berbeda. Itulah kenapa pentingnya kata Nabi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabl, la ilaha sedahsyat, setinggi, seutama kalimat yang aku ucapkan dan yang nabi-nabi sebelumku sampai baginda Nabi Adam alaihissalam adalah la ilaha illallah. Tapi pertanyaannya la ilaha illallah yang bagaimana? Inilah fungsi Syekh Mursyid kami yang menembuskan kalimat yang dimaksud oleh Nabi ini, yang dimaksud oleh guru kita adalah berbeda dengan tarekat yang lain. Adalah berbeda dengan kalimat tauhid yang dilantunkan oleh orang pada umum. Kalimat ini yang kalimat yang dibawa oleh Nabi ini yang harus digurui, yang harus dituntun. Di mana tembusnya kalimat la, di mana tembusnya kalimat ilaha, di mana tembusnya kalimat illallah, ada tempatnya. Bukan sembarangan. Itulah kenapa ajaran tarekat yang dibimbing oleh Syekh Mursyid ini utamanya adalah menghadirkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebutkan tadi, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yang dalam sholatnya dia tidak menghadirkan Allah dalam ingatan. Maka itu menjadi, maka dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu ala sholawat wa sholati wusta. Sholat 5 waktu boleh dijaga, harus penting. Tetapi sholat yang ada di tengah-tengah, yaitu zikir sirru, zikir yang rahasia, yang ditembuskan ke alam ruh melalui alam jasad oleh yang ahlinya, pas ahlu ahla tadi, ahli zikri tadi, baru dia menjadi manusia yang sempurna. Maka kenapa pentingnya amalan zikir yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus digurui oleh yang ahlinya. Karena apa? Untuk membersihkan diri kita. Tadi disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman, inna likulli jasadin mudghah. Setiap jasad anak Adam itu ada segumpal daging, darah. Kalau dia baik-baik semuanya, kalau dia rusak-rusak. Yang dimasuk kolbun ini dulu bahasa Nabi kepada orang dulu, agar mudah dipahami. Tapi yang dimaksud ini bukan kolbu, bukan daging hati, daging hati. Kalau daging hati kita bikin buat lebaran, ya, itu yang dimaksud bukan itu. Tapi yang dimaksud kolbu ini adalah ruh manusia yang harus ditembuskan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat jalalah, untuk orang itu selalu mengingat Allah, sehingga Allah berfirman, wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi harus duduknya, berdirinya harus selalu ingat kepada, berbaringnya harus ingat kepada Allah. Sehingga Syekh Abdul Qadir kada selalu mengatakan, waqidu nufusakum ma'adunya. Dudukan dirimu dalam kehidupan duniawi, bersosial, bekerja, ke sawah, ke kantor. Wa qulubukum ma'al-ukhra, tapi hatimu harus beramal ke depan akhir. Wa asrarukum ma'al maula, dan rasamu harus bersama. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya tadi terlalu ini ya, kalau ada kata-kata yang terlalu ini saya mohon maaf. Saya biasa begitu Terus semangat. Jadi poinnya itu saja tadi. Jadi intinya bahwa zikir ini penting. Nanti sambil kita berjalan nanti kita bisa diskusi. Atau nanti setelah jadi kita sholat isya dulu, tapi poinnya adalah itu tadi. Jadi, poinnya kita kenapa berzikir harus punya guru. Karena man la syaikha lahu fasaitun sunni. Karena tidak ada penuntun dalam berzikir, dalam menjalani jalan ini, itu maka setan dia menjadi kita susah. Jadi kalau berzikir harus punya guru. Dalilnya banyak sekali sebenarnya. Kalau kita mau ulas itu 1 hari kayaknya tidak cukup. Tapi insya Allah dengan zikir itu nanti akan terbuka. Tapi nanti sebentar kalau memang masih ada yang mau bertanya, boleh kita kasih kesempatan. Ya Bapak ya, Ibu ya, mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.